Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 11 November 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus uskupmu, engkau dimuliakan baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Baruilah di dalam hati kami karya-karya agung rahmatmu yang menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Martinus dari Tours yang kita peringati hari ini mempunyai kehidupan yang unik. Ia lahir dari keluarga tidak beriman, dipaksa untuk masuk tentara. Sebagai tentara, ia tidak kerasan, sehingga kemudian ia mengundurkan diri dan ingin dibaptis. Setelah dibaptis, ia masuk seminari, menjadi imam dan uskup yang sangat peduli pada orang miskin. Santo Martinus, saat ia masih menjadi tentara, pernah memberikan sebagian mantelnya untuk pengemis yang dijumpainya. Bahkan setelah meninggal, ia dimakamkan di pemakaman umum bersama dengan orang-orang miskin yang lain, sesuai dengan permintaannya semasa masih hidup. Santo Martinus telah menjalankan perintah Tuhan seperti yang tertuang dalam Injil hari ini. Kita diajak untuk saling mengasihi satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dipanggil untuk membangun hidup bersama yang baik dan sehat
di mana setiap pribadi saling mengasihi satu sama lain. Kasih itu diwujudkan dengan kesediaan kita untuk membantu sesama yang membutuhkan tanpa pandang agama, suku, budaya, dan etnis. Kita juga diajak untuk mau memberi saran dan kritik secara bijak terhadap orang lain dan juga mau menerima saran atau kritik dan masukan dari orang lain. Jika hal ini yang kita lakukan, maka hidup kita terasa indah dan berguna untuk sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semakin seseorang dikatakan kuat dalam beriman, mestinya dia semakin mengasihi sesama. Sebab iman tidak saja menyangkut kedekatan hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa, tetapi juga terungkap dalam kasih terhadap sesama. Kita ingat perintah utama kedua yang disampaikan Tuhan, yaitu mengasihi sama seperti diri sendiri. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menasihati para pengikutnya untuk menegur sesama apabila ia berbuat dosa dan mengampuni dia yang meminta maaf dan menyesali kesalahannya. Bahkan jikalau ia berbuat terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuninya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita harus senantiasa rela memberikan pengampunan apabila orang menyesali kesalahannya dan mau bertobat, sebagaimana digambarkan dalam diri Santo Martinus dari Tours. Ia menjadi tentara tapi tidak betah. Ia bertobat, meninggalkan ketentaraan, dan akhirnya dibaptis dan menjadi seorang uskup. Mengampuni 7 kali sehari tidak berarti membiarkan dosa yang dilakukan berulang-ulang atau membiarkan orang melakukan yang jahat berkali-kali. Sebaliknya, Tuhan menghendaki setiap kita memelihara sikap yang selalu siap untuk menolong dan mengampuni orang yang bersalah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka mari kita berlangkah maju bersama, mempraktekkan dan menghayati serta melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Santo Martinus dari Tours yang selalu setia kepada Tuhan dalam seluruh hidupnya sampai akhir. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi orang-orang beriman yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.